Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Saputra, mahasiswa bisnis dari UT Surakarta. Saya di sini mau melakukan wawancara terkait usaha Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu ini usahanya apa? Usahanya pembuatan telur asin. Menurut asing ya. Sejak kapan usaha telur asin ini didirikan, Bu? Ini didirikan sejak bulan Juni tahun 2025. 2025. Berarti udah habis tahun ya, Ibu ya? Ya, Kira-kira kapasitas produksinya telur asin setiap hari berapa, Bu? sekitar 50 biji, 50 butir. 50 butir ya. Ya. Terus untuk bahan bakunya asalnya dari mana? Telurnya didapatkan dari peternak yang ada di sekitar kita dan itu sudah menjadi pemasok tetap. Untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin itu? Untuk bahan utama yang digunakan dalam pembuatan telur asin ini medianya menggunakan garam, kemudian air dan tempat untuk perendaman. Untuk proses pembuatannya seperti apa? Untuk proses pembuatannya yaitu telur itu dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Terus air yang mau kita gunakan untuk merendam itu kita campur dengan garam yang sudah ada takarannya tertentu. Kemudian telur yang sudah dicuci itu kita masukkan ke dalam tempat perendaman. Nah, di sini kita menggunakan toples, bisa juga seperti bahan dari plastik. Pokoknya yang bisa kita tutup dengan rapat. Untuk harga jual telur asinnya per butir berapa? Untuk harga jual telur asin, kalau harga telurnya pas istilahnya tidak mahal banget, bisa kita jual dengan harga 3.000. Tapi kalau harga telur mentahnya naik, biasanya mendekati bulan-bulan sekitar Natal, tahun baru. Nah, itu mulai naik, itu kita jual dengan harga 4.000 rupiah. Terus apa kendala keuangan yang sering dihadapi? Untuk kendala keuangan yang sering kita hadapi yaitu jika harga telur naik, kemudian permintaan untuk mengkonsumsi itu juga akan mengalami penurunan, sehingga akhirnya mempengaruhi untuk keuntungan kita dalam produksinya, dalam hasil. Apa pernah mengalami kerugian akibat produknya rusak telurnya? Pernah, tapi sedikit sekali, karena telur tersebut pecah dan membusuk itu selama dalam proses perendaman. Tetapi untuk masalah yang timbul di sini, terus kita cari solusi supaya telur ini tidak mengalami pecah. Bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan baku? Untuk kenaikan harga bahan baku, yaitu kita membeli telurnya dari pemasok yang sudah jadi langganan kita atau pemasok tetap kita, itu menyesuaikan dengan jumlah produksi atau permintaan pasar. Risiko operasional apa yang sering terjadi? Telurnya pecah. Itu Saat bisa terjadi saat perendaman, bisa terjadi saat pengangkutan atau membawanya kalau kita tidak hati-hati. Bagaimana cara mengurangi risiko telur pecah? Untuk mengurangi risiko telur pecah, yang pertama kita menggunakan tempat penyimpanan yang lebih aman. Yang kedua yaitu memilih telur yang cangkangnya jangan terlalu tipis. Apakah ada standar dalam proses penggaraman? Untuk proses penggaraman di sini ada standarnya, yaitu kita menggunakan perbandingan antara air dan garam ya. Kemudian untuk waktunya juga kita tentukan, yaitu antara 10 hingga 14 hari itu telur sudah bisa kita masak. Bagaimana cara menjaga kualitas produk? Untuk menjaga kualitas produk itu telur sebelum diproses kita harus terlebih dahulu memeriksa kondisi telur. Telur ini ada retak atau tidak ya. Kenapa? Karena kalau retak biasanya telur ini akan cepat rusak. Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan? Untuk sistem pemasaran yang kita lakukan yaitu kita langsung menjual produk ini kepada konsumen. Nah, ada juga toko-toko atau warung yang kita setori ya sebagai pelanggan tetap. Nah, sebagian lagi bisa kita promosikan melalui media sosial, yaitu ya. Apa upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko usaha? Yang kita lakukan untuk mengurangi risiko dalam usaha ini ya, kita menjaga kualitas untuk produknya, yaitu mencari pemasok yang terpercaya, maksudnya bisa berlangganan tetap, sehingga kita bisa mendapatkan telur saat pemesanan banyak. Kemudian kita juga bisa mencatat pengeluaran maupun pemasukan serta bisa memperluas pemasaran. Apa usaha memiliki pencatatan keuangan? Ya, kita memiliki, meskipun hanya sederhana sekali. Itu untuk pengeluaran dan pendapatan kita catat dalam buku. Bagaimana jika permintaan pasar menurun? Kalau permintaan pasar menurun ya, produksi kita dikurangi agar tidak terjadi penumpukan stok atau kerugian. Menurut Ibu, faktor terpenting dalam keberhasilan usaha telur asin apa? Kualitas produk kita yang konsisten,
kemudian harga yang bersaing dan pelayanan kita tentunya harus lebih baik kepada pelanggan. Ini cukup sekian Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sukses.